Anda tahu kan biasanya kalau kita membicarakan sebuah tempat yang dijuluki surga terakhir di bumi, bayangan yang muncul di kepala kita itu pasti sesuatu yang murni, sesuatu yang tak tersentuh dan ya menenangkan gitu. Iya, betul. Sangat idealis dan kayak utopia ya. Nah, coba deh Anda bayangkan Raja Ampat di Papua. Sebuah kawasan megah yang jadi rumah buat, lebih dari 553 spesies karang. Itu artinya 75% dari seluruh spesies karang yang ada di dunia berkumpul di satu titik. Benar-benar menciptakan salah satu ekosistem paling kompleks di planet ini. Dan kompleksitas itu bukan sekedar angka bagus di atas kertas loh. Keanekaragaman hayati di sana itu sebenarnya adalah mesin ekologis. Mesin yang secara langsung menopang ketahanan pangan laut untuk jutaan orang di wilayah sekitarnya. Betul sekali. Tapi coba Anda bayangkan kalau surga tersebut kini sedang diselimuti oleh debu nikel beracun. Terus ada sedimentasi lumpur yang mencekik terumbu karang itu perlahan-lahan. Kontrasnya sangat mengejutkan sih. Banget. Dari perairan sebening kristal menjadi landscape industri ekstraktif yang mengancam nyawa. Makanya, dalam eksplorasi mendalam kita kali ini, kita akan membedah sebuah tragedi ekologis yang sedang berlangsung tepat di depan mata kita. Misi kita hari ini adalah mengurai tragedi lingkungan di Raja Ampat ini lewat kacamata Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH. Dan tenang saja, Anda nggak akan terjebak dalam bahasa hukum yang kaku. Ya, pemahaman terhadap undang-undang ini krusial banget. Karena seringkali di ruang publik, istilah perusakan dan pencemaran itu dilebur jadi satu. Seolah-olah itu masalah yang sama. Padahal mekanismenya secara hukum itu sangat berbeda. Sik, kimia, atau hayati lingkungan sampai melampaui kriteria baku kerusakan. Ibaratnya nih, Anda ngambil ekskavator, terus meruntuhkan dinding dan fondasi sebuah bangunan. Strukturnya benar-benar hilang. Berarti kalau perusakan itu menghancurkan lanskap fisiknya ya, kayak membabat hutan atau mengeruk tanah pulaunya. Terus kalau pencemaran nih gimana? Nah, kalau pencemaran itu ketika ada zat asing yang dimasukkan manusia ke dalam lingkungan sampai melampaui baku mutu. Melanjutkan analogi Anda tadi, bangunannya mungkin masih berdiri. Tapi Anda memompa gas karbon monoksida ke dalam saluran udaranya. Wow, oke. Jadi secara fisik masih ada tapi beracun. Tepat. Lingkungan itu sudah nggak bisa menopang kehidupan lagi. Dan di kasus Raja Ampat, perusahaan-perusahaan tambang ini melakukan keduanya secara absolut. Mereka merombak fisik pulaunya dan di saat yang sama memasukkan material beracun kayak debu nikel ke laut dan udara. Oke, mari kita bedah ini. Kerusakan masif dengan dua kombinasi mematikan tadi itu kan nggak mungkin muncul tiba-tiba dalam semalam ya. Pasti ada titik awal. Ibaratnya, ini kayak menyewakan ruang tamu di rumah pusaka Anda kepada pabrik peleburan logam. Dan Anda baru sadar waktu fondasi rumahnya udah mau rubuh. Iya, dan asap beracunnya sudah memenuhi ruangan kan? Kalau kita runut jejak perizinannya, kita harus mundur sampai lebih dari 1 dekade loh. Berarti sekitar tahun 2013-an ya? Betul! Di tahun 2013, pintu itu pertama kali dibuka waktu Bupati Raja Ampat saat itu mengeluarkan IUT, Izin Usaha Pertambangan. Izin ini diberikan ke PT Mulia Rayon Perkasa dengan area konsesi sekitar 2.193 hektar di Pulau Batangpele. 2.000 hektar di sebuah pulau kecil? Gila sih. Dan mengingat tata kelola perizinan zaman itu, wewenang bupati memang masih sangat besar sebelum akhirnya ditarik ke pusat kan. Tapi eksploitasi ini kan nggak berhenti di satu perusahaan aja. Nggak sama sekali. Ekskalasinya justru melonjak tajam banget di tahun 2017. Menteri ESDM waktu itu memberikan izin operasi produksi ke PT Gagak Nikel. Dan izin ini jauh lebih masif loh, mencakup lebih dari 6.000 hektar di Pulau Gagak. 6.000 hektar? Iya, dan yang mengejutkan, izin ini berlaku sampai tahun 2047. Untuk membongkar pusat koral triangle dunia selama setengah abad? Betul, dan bahkan tren ini berlanjut sampai tahun 2024. Masuk lagi PT Anugrah Surya Pratama, sebuah PMA atau perusahaan modal asing dari Tiongkok yang dapat IUP dari pemerintah pusat. Masuknya investor asing ini nunjukin betapa menggiurkannya nikel di sana ya buat pasar global. Tapi dampaknya di lapangan pasti mengerikan. Sangat mengerikan. Praktek penambangan mereka secara langsung merusak lebih dari 500 hektar tutupan hutan. Nah, tanpa pepohonan untuk menahan tanah,
Setiap kali hujan turun, sedimen lumpur itu mengalir deras ke laut Menutupi terumbu karang dan... dan menghentikan proses fotosintesis karangnya. Akibatnya karang mati lemas. Ikan-ikan yang jadi tumpuan nelayan lokal juga hilang seketika. Belum lagi masalah debunya ya. Saya baca di sumber kita, debu nikel dari aktivitas ini itu mengandung arsenik. Dan sekarang ini langsung menghajar sistem pernafasan warga lokal. Ini kan bukan cuma soal estetika alam yang rusak. Ini udah krisis kesehatan publik yang parah. Tepat sekali. Dan karena ini terjadinya di pulau-pulau kecil, dampaknya jauh lebih fatal dibandingkan kalau menambang di daratan besar. Kayak Kalimantan misalnya. Mahkamah Konstitusi kita sebenarnya udah sangat sadar soal kerentanan ekstrim ini loh. Lewat putusannya itu ya? Iya, melalui putusan MK nomor 35 tahun 2023. MK menegaskan bahwa kerusakan lingkungan di pulau-pulau kecil itu sifatnya irreversibel, nggak dapat dipulihkan. Sama sekali nggak bisa balik seperti semula. Nggak bisa. Kalau di pulau besar, cadangan air tanah mungkin bisa perlahan pulih atau bergeser. Tapi di pulau kecil, begitu akuifer air tawar Anda terkontaminasi sedimen tambang, sumber kehidupan di pulau itu musnah selamanya. Musnah selamanya. Itu realita yang sangat suram untuk didengar. Dan yang bikin saya nggak habis pikir nih, kok bisa perusahaan-perusahaan ini beroperasi bertahun-tahun dengan cara sebrutal itu tanpa dihentikan sejak awal? Pasti ada yang salah dengan sistem pertahanan hukum kita. Itu yang dibongkar oleh analisis sumber kita. Ada kegagalan sistemik di 3 lapis hukum kita. Lapis pertama, yang paling dasar banget, itu hukum administrasi. Di pasal 36 UU PPLH ya? Betul. Pasal itu membuka tabir bagaimana syarat paling fundamental aja diabaikan. Hukum administrasi ini kan soal perizinan lingkungan. Seharusnya, sebelum skop pertama menyentuh tanah, mereka wajib punya dokumen AMDAL. Mitigasinya gitu kan? Harusnya begitu. Tapi kenyataannya, PT Mulia Rayon Perkasa terdeteksi beroperasi tanpa dokumen lingkungan yang memadai dan tanpa izin pelepasan kawasan hutan loh. Terus PT Anugrah Surya Pratama juga ditemukan beroperasi tanpa sistem manajemen limbah air yang standar. Parah banget. Lebih parah lagi, ada indikasi PT Karya Sejahtera Mining merambah jauh keluar batas konsesi yang diizinkan. Berarti ini bukan sekedar mereka melanggar SOP saat kerja ya, tapi fondasi perizinan mereka dari awal udah cacat. Mereka bangun industri raksasa tanpa mikirin risikonya sama sekali. Lalu kalau lapis pertama ini jebol, lapis kedua kan harusnya hukum perdata buat menuntut mereka. Ya, dalam ruang perdata, UU PPLH kita, di pasal 87, itu sebenarnya punya senjata yang ditakuti banget sama korporasi global, yaitu konsep strict liability, atau tanggung jawab mutlak. Oke, ini menarik. Gimana cara kerja strict liability ini? Konsep ini berarti, kalau sebuah korporasi menggunakan bahan berbahaya dan bikin kerugian lingkungan yang masif, mereka wajib bayar ganti rugi. Dan yang paling penting, pihak penggugat nggak perlu repot-repot membuktikan unsur kesalahan korporasi itu. Disinilah bagian yang sangat menarik. Kalau hukum perdata kita udah punya sistem strict liability, di mana kesalahan tuh nggak perlu dibuktikan, kenapa susah banget menuntut mereka? Kenapa penegakan hukum perdatanya ini disebut sebagai kelemahan mendasar dalam sumber kita? Yang menarik di sini adalah realita di ruang pengadilannya. Memang di atas kertas Anda nggak perlu membuktikan niat atau kesalahan, tapi Anda tetap wajib membuktikan kausalitas ilmiahnya, hubungan sebab akibat. Oh, maksudnya harus membuktikan kalau racunnya memang dari mereka gitu. Persis, Anda harus membuktikan secara sah di pengadilan bahwa logam berat di darah warga atau di karang yang mati itu 100% asalnya dari pipa perusahaan A, bukan dari faktor alam atau bocoran perusahaan B. Wah, dan untuk membuktikan kausalitas sepresisi itu kan pasti butuh uji lab yang canggih, terus nyewa ahli ekotoksikologi, data baseline historis, biayanya bisa miliaran rupiah kan? Mana mampu nelayan atau masyarakat adat ngeluarin dana segitu? Nah, itu dia masalahnya. Sementara di sisi lain, korporasi raksasa punya sumber daya yang seolah nggak terbatas. Mereka bisa nyewa ahli-ahli untuk memperdebatkan metodologi pengujian Anda selama bertahun-tahun di sidang. Makanya instrumen perdata ini sering jalan di tempat. Menguras waktu dan biaya ya. Hal ini membawa kita ke lapis pertahanan ketiga yang seharusnya jadi palu godam terakhir. Negara, hukum pidana.
Pasal 98, 99, sampai 119. Betul, ancaman penjara dan denda puluhan miliar. Bahkan secara spesifik, undang-undang ini bisa menjerat kejahatan korporasinya kan? Artinya direktur atau pengurus perusahaannya yang bisa dijebloskan ke penjara, bukan cuma sekedar nyalain aparatur lapangan yang lagi nyetir ekskavator. Nah, kenapa palu godam pidana ini nggak diayunkan keras-keras di Raja Ampat? Karena penegakan hukum pidana lingkungan terhadap entitas sebesar ini akan selalu terbentur sama realitas politik dan ekonomi. Di Indonesia, kepentingan untuk meraup penerimaan negara dari investasi nikel itu seringkali ditempatkan di atas kelestarian ekologi. Jadi aparat penegak hukumnya maju mundur ya? Ya, proses penyidikannya butuh dorongan dan keberanian politik yang masif, karena polisi atau jaksa akan berhadapan langsung sama target investasi yang didukung penuh oleh kementerian-kementerian teknis lainnya. Oke, jadi kalau penegakan hukum dari atas, dari pemerintahnya tumpul dan tersandara ekonomi, wajar dong kalau tekanannya akhirnya mendidih dan meledak dari bawah. Dan ini yang kita lihat di titik balik tahun 2025 kan? Iya, momentumnya mulai tereskalasi setelah KLH, Kementerian Lingkungan Hidup, turun ke lapangan pada Mei 2025. Di sana mereka menemukan tumpukan pelanggaran yang serius banget. Tapi temuan birokrasi aja kan jarang cukup buat ngubah kebijakan secara instan. Betul, puncaknya justru terjadi di luar birokrasi pada 3 Juni 2025 di Jakarta. Tepatnya di acara Indonesia Critical Minerals Conference. Acara elit buat para bos tambang kan? Betul sekali. Tiba-tiba aktivis Greenpeace membentangkan protes visual yang sangat kuat di jantung acara itu. Aksi ini nggak cuma mempermalukan narasi hijau industri mineral, tapi juga memicu gelombang dukungan publik yang luar biasa. Tagar Save Raja Ampat langsung viral. Dari isu lokal yang mungkin nggak banyak orang tahu, mendadak jadi krisis nasional ya. Dan yang luar biasa, gelombang protes digital itu bertransformasi jadi aksi nyata. Lebih dari 60.000 tanda tangan petisi terkumpul. Ini kan implementasi langsung dari pasal 70 UU PPLH soal hak masyarakat untuk berperan aktif. Sangat aktif, tapi menurut saya, yang paling krusial justru pergerakan dari akar rumputnya itu sendiri loh. Pada Oktober 2025, masyarakat adat Raja Ampat secara formal menyerahkan 8 maklumat kepada Majelis Rakyat Papua Barat Daya. Ini bukan lagi aktivis dari Jakarta yang bersuara ya, tapi penduduk asli yang tanahnya sedang dirusak. Benar. Dan jika kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, perlawanan masyarakat adat ini sebenarnya menyentuh satu lapisan filosofis yang sama sekali nggak dimengerti sama logika ekstraktif perusahaan tambang. Filosofi apa tuh? Dalam kosmologi masyarakat adat Raja Ampat, relasi dengan alam itu bukan relasi kepemilikan aset. Mereka memegang teguh filosofi bahwa hutan adalah ibu, laut adalah ayah, dan pesisir adalah anak. Wow, konsep itu mengubah segalanya sih. Bagi korporasi, ngeruk bukit atau meracuni laut itu cuma soal kalkulasi kerugian dan ganti rugi uang. Tapi buat masyarakat adat, itu artinya membunuh dan memutilasi keluarga mereka sendiri. Tepat. Menghancurkan ekosistem mereka itu sama dengan genosida identitas budaya. Leluhur mereka udah menjaga keseimbangan di sana berabad-abad. Dan sekarang dihancurkan kurang dari 10 tahun demi baterai mobil listrik. Makanya mereka menuntut penyelesaian yang konkret. Dan di sini ada 2 jalur, non-litigasi dan litigasi. Kalau rute non-litigasi kayak mediasi gitu, mungkin kedengerannya lebih damai ya. Tapi berhadapan sama perusahaan yang udah terbukti abai izin, mediasi kayaknya cuma bakal berujung pada janji-janji CSR yang nggak mengikat secara hukum. Analisis yang tajam. Makanya instrumen litigasi itu jauh lebih vital. Selain perdata dan pidana, ada instrumen PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Di sini masyarakat menggugat aparatur negaranya. Menggugat menteri atau bupatinya untuk mencabut izin yang cacat itu ya? Betul. Dan berkat tekanan publik dan litigasi yang masif ini, pemerintah akhirnya merespon. Tanggal 8 Juni 2025, Menteri LH menyegel 4 perusahaan, dan Presiden Prabowo langsung mencabut 4 IUP nikel. Kelihatannya ini sebuah kemenangan epik buat lingkungan hidup kita. Tapi dari sumber yang kita pelajari, kita tahu ada satu kontroversi besar yang tertinggal. Ya, dari semua langkah tegas itu, PT Gag Nikel justru tetap diizinkan beroperasi loh. Padahal konsesinya paling raksasa, lebih dari 6.000 hektar, dan beroperasi di zona yang sama rapuhnya. Keputusan mempertahankan tambang raksasa di tengah kawasan yang harusnya dilindungi ini seolah nunjukin ada tarik-menarik kepentingan di dalam tubuh pemerintah sendiri. Dan ini membawa kita pada pertanyaan mendasar, apakah pemerintah benar-benar memahami asas hukum yang mereka buat sendiri?
Ini memunculkan pertanyaan penting soal komitmen pada pasal 2 dan pasal 3 UU PPLH. Asas-asas di sana itu bukan cuma pajangan teks, itu landasan filosofis hukum kita. Mari kita lihat pelaksanaannya. Asas pertama yang jelas-jelas dikhianati adalah asas kehati-hatian. Atau precautionary principle. Asas ini intinya kan bilang, kalau ada ancaman kerusakan lingkungan serius, pemerintah nggak boleh menunda pencegahan cuma karena belum punya bukti ilmiah 100%, gitu kan? Persis! Harusnya kalau ada laporan awal bahwa lumpur menutupi karang, hentikan dulu operasinya, investigasi. Jangan nunggu hancur total. Di Raja Ampat, mereka membiarkan kerusakan itu jadi absolut dulu baru bertindak. Lalu, ada asas ecoregion. Nah, ini soal geografi wilayahnya kan? Karena Raja Ampat ini kan pusat Coral Triangle dunia. Betul. Raja Ampat punya status UNESCO Global Geopark. Daya dukung lingkungannya itu berbasis pulau-pulau kecil yang sangat rapuh. Menyamakan pendekatan perizinan di sana dengan daerah tambang daratan luas itu adalah kesalahan fatal. Pemerintah gagal paham geografi ekologisnya sendiri. Dan kita juga nggak bisa melupakan asas polluter pays atau pencemar membayar yang terus diteriakan teman-teman Auriga Nusantara. Karena selama ini yang sering terjadi, perusahaan ngeruk untung, ninggalin limbah, terus kabur. Siapa yang harus bayar biaya pemulihannya? Uang pajak rakyat kan? Seharusnya asas polluter pays ini memaksa korporasi untuk menanggung semua biayanya, mulai dari rehabilitasi karang sampai kesehatan warga. Tapi karena pidana dan perdatanya lemah, asas ini cuma jadi retorika kosong belaka. Bebannya balik lagi ke pundak masyarakat lokal. Yang akhirnya bermuara pada hancurnya pilar terakhir kita, yaitu akuntabilitas. Kita lihat banget kan gimana kementerian aja saling tabrakan kebijakannya? Sangat jelas. Menteri ESDM bersikeras mempertahankan izin operasi demi target hilirisasi mineral, sementara Menteri Elhar harus turun tangan menyegel lahan yang rusak. Friksi ini menelanjangi pemerintah kita sendiri. Mereka nggak punya satu visi yang solid untuk menyeimbangkan penerimaan negara dan kelestarian ekologi. Apa makna dari semua ini untuk Anda yang sedang mendengarkan diskusi kita kali ini? Anda mungkin selama ini berpikir bahwa hukum itu adalah perisai pelindung yang pasti membela ruang hidup Anda. Tapi pembedahan kasus Raja Ampat ini nunjukin kalau hukum bisa berubah wujud menjadi sekedar saran ketika berhadapan dengan narasi investasi. Kalau wilayah sekelas Raja Ampat aja bisa dibobol, bayangkan betapa bahayanya ini kalau terjadi di halaman belakang rumah Anda sendiri. Mengingat kerusakan yang sifatnya udah nggak bisa dipulihkan tadi, rekomendasi dari sumber analisis kita itu udah sangat jelas dan nggak bisa ditawar-tawar lagi. Pemerintah harus mencabut seluruh IUP nikel di sana tanpa terkecuali, termasuk PT Gasi Nikel. Benar-benar nggak boleh ada kompromi di zona sekritis itu ya? Setuju. Negara harus berani menegakkan pidana korporasi secara maksimal, biar ada efek jerah. Buka semua data AMDAL ke publik, dan pada akhirnya jadikan Raja Ampat kawasan konservasi absolut, no-go zone buat industri ekstraktif. Saya rasa inti dari semua ini terangkum sempurna di pesan Greenpeace. Tidak ada nikel yang sepadan dengan hancurnya ekosistem Raja Ampat. Tidak ada nikel yang sepadan dengan hancurnya ekosistem Raja Ampat. Sebuah pengingat yang sangat kuat. Baik, kita sudah mengupas tuntas tragedi ini dari berbagai sudut pandang hukum dan ekologi. Tapi sebelum kita mengakhiri eksplorasi mendalam ini, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan tajam untuk Anda renungkan. Silakan. Jika sebuah area geopark warisan dunia dari UNESCO yang merupakan jantung keanekaragaman hayati laut global saja bisa dilegalkan untuk ditambang demi mineral kritis, adakah sepotong tanah di bumi ini yang benar-benar kebal dan aman dari atas nama kemajuan ekonomi? Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk ikut nongkrong dan membedah materi yang cukup berat ini bersama kami. Teruslah bersikap kritis terhadap informasi di sekitar Anda, dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.